Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Lagu juga sudah tahu dulu ya, nyanyi lagu biar berpancasila, biar tambah semangat. Sudah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Ya, itu aja. Jadi biar tambah semangat. Nanti setelah speaking kita baru masuk materinya. Ya, seperti kelompok dan lainnya. Oke? Ayo, aku SD Musaka. 1, 2, 3. Aku SD Musaka. SD Musaka Ayo, siapa di sini yang bisa menjelaskan kembali materi sebelumnya kita pelajari? Saya jelaskan. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi sehingga tidak. Oke, baiklah. Coba di sini yang tahu yang bisa menjelaskan apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Ayo siapa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari Udah penjelasannya, dengar. Nanti ini boleh ya, Ibu menjelaskan. Kalian mencatat sedikit di buku tulis untuk kelompok kalian nanti. Ya, jadi Ibu menjelaskan. Kalian boleh nyatat atau rangkum mungkinnya. Kalau bisa juga apa? Jelaskan dulu ya, sampah organik. Ya, sampah organik adalah sampah sisa makanan yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan layak pakai. Oke, sampah jenis ini bisa terurai meskipun dibiarkan begitu aja. Meskipun dibiarkan begitu aja, jadi bisa terurai. Mau gitu aja, jadi tanpa diapa-apain dia bakalan hilang. Karena kayak misalkan sampah organik kan sampah yang kering, kayak sampah dedaunan, kayak sampah kayu, jadi nggak perlu diurai lagi. Terus sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu barang yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Mengusulkan sampah organik yang cepat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Iya. Tapi sampah organik ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama itu ada sampah organik yang kering sama sampah organik yang basah. Sampah organik yang basah ini dianya lebih banyak mengandung air. Contohnya kayak dari sampah sayur, buah yang busuk, kulit jeruk, kulit apa lagi? Kulit apel yang kalian kupas gitu. Baru manfaat sampah organik apa? Manfaatnya itu bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat menjadi kompos dan pengelolaannya tidak terlalu sulit. Yang pertama. Yang kedua, manfaatnya untuk tambahan pakan ternak. Misalnya kayak pakan ternak kambing, lembu, kerbau, sapi, ataupun bisa buat menjadi pelet kayak pelet makanan ikan dan ayam. Ya, itu sampah organik manfaatnya. Oke. Jadi untuk sampah organik itu aja ya. Mulai dari pengertian, kemudian pembagian yang tadi sampah organik basah dan kering dan manfaatnya udah cukup sampai situ aja. Selesai untuk sampah organik. Tadi sampah organik sampah yang bisa terurai. Kalau sampah anorganik sampah
bisa atau sulit untuk terurai kembali. Gitu. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah seperti kayak botol dapat menimbulkan pencemaran. Kemudian karena sampah ini tergolong dari zat yang sulit untuk terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama, hingga menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Apa itu contohnya? Contoh sampah anorganik: plastik, baru ban bekas, besi, kabel, tempat makan ya, tempat bekal, tempat botol. Jadi sampah organik ini memang sulit terurai, tapi dapat dimanfaatkan. Ya, dapat dimanfaatkan. Jadi manfaatnya apa aja? Apa manfaat dari sampah organik? Bisa dibuat jadi apa dia? Bisa menjadi pot bunga. Selain itu bisa membuat tas. Ada tas plastik kan? Ada pernak-pernik. Untuk penjelasan sampah anorganik ada yang mau ditanyakan sebelum kita membagikan kelompok, pembagian kelompok. Penjelasan sampah organik dan anorganik jelas ya, nanti kita diskusikan. Agar kita mencapai tujuan pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya dibagi perbarisan kelompok aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 bagian Humaira, kelompok 3 bagian Maria. Menurut kalian sampah organik basah dan kering bisa diurai atau tidak? Coba berikan alasan dan manfaatnya. Sampah organik ya, pengertiannya dari kelompok 5 bagian dapat Rasya, Radi dan Abizar akan mempresentasikan diskusi mereka tentang organik, tentang sampah organik dan anorganik. Mulai dari tadi pengertian sampah organik dan jenisnya yang basah dan kering, contohnya, manfaatnya, dan sampah anorganik begitu juga. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk dan cenderung lebih bisa terurai. Contoh sampah organik Jadi tadi kurang dari kelompok 5 bagian Rasya dan Dangga adalah kurang dari pengertian sampah organik yang basah dan yang kering, ya kan, yang kering. Udah. Ayo lanjut ya, kelompok 3 bagian Putri, Uin dan Marita. Sampai sini saja kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikumpulkan ya kertas-kertasnya. Jadi usulan daripada hari ini di sini. Untuk kelompok yang tadi yang sudah maju, kelompok 3 dan kelompok 5, hasilnya sudah bagus ya. Jadi untuk pengulangan tadi, nah itu sudah pengoreksian, jadi tidak ada yang salah. Jadi maklumi, kalau ada teman yang mengoreksi itu maklum. Gak mungkin gak ada yang salah, oke? Jadi sampai sini pada inti pembelajaran ini tentang organik, tentang sampah organik dan anorganik adalah sampah organik sampah yang bisa terurai dan layak pakai. Kemudian ada contohnya tentang sampah organik basah dan kering, seperti sampah organik basah tadi, sampah buah-buahan busuk, lalu jeruk